Bismillah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Wa in qala laka asy-syaitanu la'anahullah innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyyun 'anka wa 'an 'amalika wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka faqul lahu sadaqta walakin ana fakirun ila fadlillah wa ila al-amalis salih wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni bidzalika akhbarani rabbi fi kitabihil azizi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa in qala laka syaitan, jika berbisik kepadamu oleh syaitan, la'anahullah, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Syaitan ini adalah anak buah daripada iblis. Syaitan ini pimpinannya adalah iblis. Syaitan itu tidak nampak, maka dia hanya berupa bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan yang jahat, yang tidak baik. Bisikan syaitan itu adalah bisikan-bisikan yang muncul dari dalam diri kita yang merupakan hal-hal yang tidak bagus. Mungkin bisa jadi dibungkus dengan kebaikan, atau bisa jadi langsung berupa sebuah kejahatan. Nah, yang perlu kita hindari itu kadang-kadang adalah bungkus bisikan syaitan itu berupa sebuah kebaikan, tapi sebenarnya itu tidak baik. Jadi ketika ada bisikan syaitan, nih kalau bisikan seperti ini yang akan kita jelaskan ini berarti ini adalah bisikan syaitan. Seperti apa syaitan tersebut? Katanya innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyyun 'anka. Nah, lalu bisikan syaitan tadi masuk ke dalam hati kita. Lalu di dalam hati kita ada terbersit apa? Innallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi, ghaniyyun 'anka, tidak mengharapkan apa-apa kepada engkau. Bujur kada? Bujur kalian, Allah kadang mengharapkan apa-apa lawan kita. Ketika kita beribadah, apakah Allah mengharapkan ibadah kita? Kada. Sekalipun kita kadang menyembah kepada Allah, Allah tetap seperti itu. Kada merubah kemuliaan Allah. Malah kalau kita kada beribadah kepada Allah, kita yang dapat kehinaan. Sebaliknya kalau kita beribadah kepada Allah, Allah pun tidak bertambah-tambah kemuliaannya, dan kemuliaan Allah tetap seperti itu, tetap mulia. Dan ketika kita beribadah, maka kitalah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur, ini bisikan pertama, Allah ghaniyyun 'anka, ujar syaitan. Wa an 'amalika, dan tidak memerlukan kepada amalmu. Bujur juga. Wala tanfa'uhu ta'atuka, dan tidak ada manfaatnya kepada Allah amal ibadahmu. Bujur. Yalah. Wala tadurruhu ma'siyatuka, tidak memberi mudarat kepada Allah amal jahatmu, maksiatmu. Bujur itu. Semuanya yang dikatakan syaitan itu bujur. Tujuannya apa syaitan mengatakan itu? Agar kita tidak menyembah kepada Allah. Nah, ini orang yang tertipu ini. Gasan apa aku sembahyang? Allah Ta'ala aku sembahyang kah? Kadakah? Mun sidin hendak masakkan aku ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Nah, itu adalah contoh daripada bisikan syaitan. Lalu kalau kita merasa di dalam hati kita ada bisikan-bisikan jelek seperti itu yang berbungkus dengan kebaikan,
yang bungkusnya seolah-olah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah itu adalah adab ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fakullahu, katakan kepada bisikan syaitan itu, sodakta, ikam bujur. Allah tidak menghajatkan engkau bujur. Allah tidak menghajatkan amalku bujur. Allah tidak mengambil manfaat kepada taatku bujur. Allah tidak mendapat mudarat dari maksiatku, itu juga bujur. Tetapi walakin ana fakirun ila fadlillah, tetapi aku sangat memerlukan kepada karunia-Nya Allah. Kita seberataan ini ingin mendapatkan karunia dari Allah. Wa ilal amali sholih, dan aku sangat membutuhkan kepada amal sholih. Karena dengan amal sholih kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karunia dari Allah itu sangat kita butuhkan. Wa ta'atu tanfa'uni, bermula taat itu akan memberi manfaat kepadaku. Jadi bukan kepada Allah. Manfaat daripada berbuat ibadah itu kembalinya kepada kita. Kada kita dapatkan di dunia, pasti nanti akan kita dapatkan di akhirat. Mbak apa ikam mbak amal behimat-himat, kada sugih juga. Kekayaan, kesugihan yang dijanjikan mungkin di dalam hadis Nabi atau di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu tidak kita harus dapatkan di dunia, tapi nanti pasti akan kita dapatkan di negeri akhirat. Jadi beramal terus, jangan stop dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah amal ibadah manfaat gasan kita, berarti wal ma'siyatu tadurruni, sedangkan maksiat itu akan memberi mudarat kepadaku. Nah, wa bidzalika, dengan perkara itulah akhbarani rabbi, Allah memberi berita kepadaku oleh Tuhanku fi kitabihil aziz, di dalam Al-Quran, wa ala lisani, dan melalui perantara lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengharapkan kepada rahmat, kepada amal soleh, itu adalah kita yang melakukannya, bukan Allah. Manfaat daripada kita melakukan amal soleh itu akan kembali kepada kita, bukan Allah. Maksiat yang kita lakukan itu akan memberi mudarat, dampak negatif kepada kita, bukan kepada Allah sendiri. Nah, jadi kalau sudah demikian, apa yang akan kita lakukan? Maka perbanyaklah mengingat bahwa kita akan mendapatkan rahmat dari Allah bila kita melakukan amal-amal solih, melakukan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma syarafatil ibad anfusaha illa bimislit ta'at, wa ma ahanatil ibad anfusaha illa bimaslil maksiat. Tidak ada perkara yang dapat memuliakan seorang hamba kecuali dengan melakukan taat ibadah. Sebaliknya, tidak ada yang dapat menghinakan seorang hamba kecuali dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seyogianya bagi kita menolak daripada bisikan syaitan tersebut. Jangan sampai kita tertipu dengan bisikan syaitan yang bungkusnya adalah bungkus kebaikan.